Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Burhan Smart. Pada kesempatan ini kita akan mencoba sharing dengan teman-teman bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan kalau nembak wifi mode WISP watt berapa meter, minta nomor WA bang. Nah, ini hanya berkaitan dengan tembakan wifi jarak jauh dengan menggunakan tenda O9 maupun tenda O3. Baik, sebelum itu kita akan tunjukkan ke teman-teman ya. Ini biar tidak saya copy, biar tidak saya pindah, saya kirim ke WA ini ya. Alhamdulillah teman-teman, ini kita coba lihat situasi kondisi antena di rumah adik kandung saya. Ini di pegunungan jarak 3 km dari rumah saya di Desa Somberlanceng. Nah, di sini kita ini adalah antena penerima gitu ya teman-teman. Nah, di sini nih antena penerima. Kalau kita cek kondisi nah, antenanya menggunakan seperti ini. Ini di jarak jauh sekitar 3 km. Nah, yang pertama, ini kan tenda menggunakan tenda O9 ya. Kemudian kita akan tunjukkan ke teman-teman di rumah saya itu ya. Itu adalah antena untuk yang ada di rumah saya seperti apa. Baik, ini adalah antena yang ada di rumah saya ya teman-teman. Itu di atas saya menggunakan bambu. Nah, seperti ini. Nah, itu di atas itu ada tenda O3. Nah, yang kotak ya. Jadi ini menggunakan tenda O3, ini tenda O9. Sebelahnya itu adalah tenda O9. Dan yang sana juga tenda O9. Jadi ketiganya ini. Nah, tiga ini menggunakan bambu ya, saya teman-teman menggunakan bambu. Kemudian ini tembakan jarak jauh menghadap ke daerah anggap ke barat, kemudian ke timur. Jadi sehingga ada beberapa rumah banyak sekali yang menggunakan tembakan. Bahkan ada yang jauhnya 3 km. Untuk menjawab itu semua, pengaturan WiFi itu bisa menggunakan mode WISP atau bisa menggunakan mode Universal Repeater. Jadi pertanyaan ini sebenarnya sama ya. Entah itu pakai WISP atau menggunakan mode Universal Repeater itu sama saja ya. Kuatnya berapa meter, kita akan jawab seperti ini. Yang pertama, kita akan membahas yaitu tentang tenda O9 yang ada di sini. Kemudian diterima oleh tenda O9 menggunakan bambu, ya tingginya sekitar 12 meter ya, kurang lebih seperti itu ini. Nah, kemudian bagaimana kekuatan sinyalnya? Seperti itu ya, berapa persen sinyal kekuatannya, kemudian dBi itu berapa persen, intinya berapa persen sinyalnya tertangkap, kemudian berapa jarak jauhnya, kemudian bagaimana halangannya adalah sebagai berikut. Kalau menggunakan tembakan teman-teman, pastikan teman-teman yang pertama itu yang perlu diperhatikan itu adalah jarak atau halangan pada jarak tertentu ketika kita menggunakan mode access point sebagai pemancar kemudian diterima menggunakan WISP atau Universal Repeater. Pertama, kita harus menggunakan Google Earth. Nah, ini aplikasi silahkan download di Play Store. Misalkan saya akan ini ya, ngecek SD, saya langsung seperti ini, SD Negeri 8 Telonto Raja. Nah, ini ya. Saya cari. Nah, ini SD Negeri Telonto Raja 8, dia akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama. Nah, kemudian silahkan ini diklik ya. Kemudian setelah itu ini kita akan perbesar yang ini. Nah, ini kita akan perbesar. Kita akan cari lokasi saya. Nah, coba kita cari ya. Nah, SD Negeri 1, SD Negeri 8 itu ada di sini. Rumah saya itu ada di sebelah sini. Kita berbesar ya. Nah, kita berbesar dulu ya. Baik, posisi saya ada di Zaki Sel di sebelah sini.
Kemudian silahkan di sini ada tanda garis seperti ini. Kemudian kita klik Zaki Sel di sini. Nah, ini ya. Nah, ini Zaki Sel Burhan itu adalah alamat rumah saya, Google Map rumah saya. Kemudian saya tarik ke sini. Jauhnya berapa meter? Nah, saya tarik sebelah sini. Itu SD negeri ini kira-kira lapangan voli, rumah adik saya itu masih di sebelah sini. Rumah yang akan kita cek jaraknya ada di sebelah sini. Nah, di sini ya, posisinya ada di sini. Di pojokan sini, kemudian saya ukur seperti ini. Nah, ini yang ke selatan, kemudian rumah adik saya ada di sebelah sini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kondisinya kita cek ada di mana ya? Rumahnya ini nikung. Nah, sebelah sini rumahnya. Nah, jaraknya itu adalah berapa? 2 kilo 700 meter. Jadi hampir 3 kilo ya. Kemudian kita save seperti ini. Nah, kemudian baik, setelah itu ini menggunakan silakan rubah bahasa Inggris ya. Di tool ini pengaturan ada rubah bahasa Indonesia tapi kita menggunakan bahasa Inggris, kita save kemudian kita oke. Nah, ini sudah bertanda merah ya. Nah, ini jaraknya yang akan kita ukur. Kemudian setelah itu di sini itu land measure itu kita bisa show elevation profile. Ini kita klik. Nah, ini silakan teman-teman untuk lebih jelasnya silakan buka di Burhan Smart, itu ada cara mengukur jarak dan ketinggian permukaan. Baik, di rumah saya itu ketinggiannya adalah 12 meter. Nah, antena yang saya jelaskan tadi, yang ini ya, 12 meter dari permukaan. Kemudian tingginya di sini itu adalah 59 meter. Nah, kalau kita tarik lurus seperti ini, nah seperti ini, tarik lurus, ini kira-kira terhalang ini. Jadi antena saya itu terhalang seperti ini. Nah, masih ada halangan yang kayak gini nih. Sehingga di sini nih ketika ditarik dia akan dihalangi oleh sini. Nah, ini dihalangi karena ini di bawah, bukan di atas. Kalau di atas kan bisa masuk, tapi antenanya itu saya hadapkan agak ke atas sedikit yang di sini di rumah saya. Jadi agak di yang ini adalah jarak sekitar 1 kilo di pegunungan, nembak ke pegunungan. Baik. Nah, bagaimana caranya? Ini kalau kita sudah ketahuan, jadi ini antenanya 12 meter kira-kira di sini, 12 meter, sehingga nembak ke sini ini nggak kelihatan, sehingga ini lurus, diharapkan lurus ke sini, yang ini dikeataskan antena saya hadapnya agak ke atas, sehingga nanti ketemu di sini sinyal, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengukur ini ya? Cara mengukur itu adalah seperti ini. Kita akan coba cara mengukur menggunakan ini ya. Satu. Nah, ini saya menggunakan 2 server. Nah, ini Firawafi. Saya ukur di rumah saya itu menggunakan alamat IP 119. Nah, ini di rumah saya itu adalah Nabil Fayat. Kita cek di sini ada sinyal yang namanya Nabil Fayat. Ini ya. Nah, sinyalnya dan ini antenanya. Nah, menghadap ke timur misalkan ya. Nah, kemudian kalau kita cek di status itu adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini ditangkap oleh klien yaitu dua. Yang pertama 32% sinyalnya, ini 93%. Jadi yang kita cek yang 32%. Ini kita cek saya menggunakan alamat IP yaitu 120. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan masuk atau login ke admin. Ini seperti ini. Nah, ini sinyal tertangkap 28% sinyalnya ya.
tertangkap 28%, 25%, seperti ini tangkapan sinyalnya. Kemudian bagaimana kecepatan WiFi-nya? Ini di rumah saya itu 50 Mbps. Nah, 50 Mbps, tapi kita cek sekarang terbaca berapa karena ini dipakai banyak sekali ya pengguna WiFi. Nah, yang terhubung ke server saya itu saya cek menggunakan speed test. Nah, ini terbacanya download 30 Mbps, sedangkan upload itu adalah sekitar 35 Mbps. Nah, baik. 30 Mbps dengan sinyal terbacanya itu menggunakan tenda O9 terhalang permukaan tanah. Nah, itu kira-kira terhalang ya. Jadi ketemunya sinyal bukan lurus berhadapan tetapi di atas seperti ini ya. Nah, ini kira-kira itu adalah dengan kecepatan terbacanya 39% sinyalnya ya. Ini nanti kita cek di sini. Nah, kemudian 30 Mbps terbaca berapa? Nah, ini terbacanya. Nah, coba kita cek ya. Antena di rumah. Nah, ini kecepatannya bagaimana? Nah, ini kecepatan jarak nembak 3 kilo dari rumah saya itu nih terbaca 15 Mbps, 16 Mbps. Nah, ini terbaca 15, 16, 14 Mbps. Itu 15 Mbps untuk download. Sedangkan upload kita coba cek speed 1 Mbps. Nah, ini ya. 31 Mbps. Nah, kecepatannya itu hampir sama ya untuk download. Nah, untuk upload. Nah, kurang sedikit karena upload ini jarang digunakan ya, tetapi yang terpakai kebanyakan itu adalah download. Jadi 30 Mbps itu terbacanya yaitu 15 Mbps separuh dengan kecepatan dengan kekuatan sinyal itu adalah 36%. Nah, ini ya, kalau di sini terbaca 28, ini tertangkapnya di tenda O9 di klien yang menerima itu terbacanya sekian persen, tetapi dari rumah saya yang memancarkan sinyal itu terbacanya 36%. Jadi seperti itu ya. Baik, sekarang kita cek yang ini. 90% itu ya, 94% itu berapa di sini? Nah, kita akan cek di sini. Nah, sekarang nah ini menggunakan 117. Nah, ini tertangkapnya di sana itu 94% sama ya. Nah, karena ini tidak ada halangan. Jadi tinggi sekali. Ini jarak sekitar 250 meter. Kalau tidak ada halangan itu semakin tinggi sinyalnya seperti itu. Nah, kecepatannya ini bisa mencapai sampai 28 Mbps. Nah, sampai 20 Mbps atau 28, 30, 25, kadang terbaca di atas 20 Mbps di bagian sini. Nah, sekarang kita beralih ke sekarang kita beralih ke tenda yang menggunakan ini. Tenda 1 ini menggunakan 101 ya. Nah, ini kita cek namanya ini Zaki Smart. Kita lihat ini ada Zaki Smart ya. Ini Zaki Smart. Kemudian si tenda Zaki Smart O3 ini ya, kalau kita cek statusnya di sini itu adalah tenda O3 ya. Nah, kalau kita cek kliennya itu ternyata ada dua, terbaca 57%, ini terbaca 48%. Nah, ini ya, 63, 57. Nah, baik kita cek di bagian sini. Nah, saya cek dulu alamat IP-nya ya. Alamat IP-nya itu, nah ini
Inaya 114.114 ya. Nah ini. Nah ini Inaya nembak. MAC address-nya ini A8. Kita cek di sini, ini MAC address-nya A8. Yang ini ya. Ini terbaca 69% sinyal, kekuatan sinyalnya. Nah, ini 54% sinyalnya ya, A8. Nah, kita cek di sini. Nah, saya contohkan kayak gini, berapa kekuatan sinyalnya. Kemudian di sini kita akan coba ini ya, lihat. Nah, ini. Tunggu ya. Nah, ini ya. Nah, antenanya menggunakan sini indoor, jadi tidak ditangkap melalui outdoor, tidak. Antena tidak menggunakan tenda O9. Kalau menggunakan tenda O9 semakin bagus, tapi saya karena jaraknya ini sekitar 200 meter, jadi saya tangkap menggunakan tenda ini. Jadi saya itu nembak ke Zaki Smart ini ya, nembak ke Zaki Smart. Kita cek berapa Zaki Smart itu adalah Zaki Smart untuk mencari kekuatan sinyalnya ada di sini ya, kekuatan sinyalnya. Yang ini itu jaraknya sekitar 100 meter ditaruh dalam rumah, sedangkan ini jaraknya sekitar 200 meter yang Inaya. Nah, kalau yang Adinda ini kita cek juga ya. Kalau cek Adinda itu 197. Nah, ini cek. Nah, ini. Nah, ini 197. Ini Adinda nembak ke Zaki Smart, pengguna device 2. Bagaimana cara untuk mengetahui kekuatan sinyalnya? Nah, jadi kalau menggunakan tenda indoor, bukan outdoor, jadi ini Zaki Smart ini ya, terbaca 72%. Jadi kita bagus sinyalnya kalau kita nembak ya. Ini WiFi saya semua ya teman-teman yang terhubung ke sini. Kemudian yang kedua, bagaimana mengetahui di internet setting ini pilih WISP juga boleh, menggunakan universal repeater juga boleh. Nah, ini adalah kekuatan sinyal 60%. Bagaimana Mbps-nya? Nah, setelah saya cek, Mbps-nya itu hampir sama dengan yang tadi yang saya sebutkan. Itu adalah kalau misalnya sinyal 60% dari 30 Mbps, kita kira-kira kalau 50% itu kan 15 Mbps, kalau 30. Kalau ini 50%. Kalau 60% itu kira-kira sekitar terbacanya 20 Mbps atau terbacanya ya sekitar 15 ke 20 Mbps. Nah, ini ya. Tapi ini bergantung dari akses point. Misalkan saya buka Zaki Smart, kita cek speed test di sini berapa. Seperti itu ya untuk mengetahui kekuatan sinyalnya. Nah, baik. Ini saya sudah hubungkan ke Zaki Smart. Tapi di sini saya ada di bawah, antenanya kan ada di atas sehingga ini kurang maksimal karena tidak berhadapan dengan antena. Jadi pasti mengurangi sinyalnya ya. Nah, ini sinyal akan berkurang karena saya ada di bawah antena, antena ada di atas. Kalau ini ada di hadapannya, di depannya, sama seperti yang tadi sekitar 30 Mbps. Maka terbacanya di Inayah di sini itu sekitar 20%, ini sekitar 17%. 17 Mbps, yang di sini itu terbaca sekitar 20 Mbps gitu ya teman-teman. Paling tidak 10 Mbps itu sudah sangat cepat ya. Nah, kalau akses internet WiFi dengan kecepatan 5 Mbps ke atas itu sudah cepat ya. Sehingga kita tidak perlu khawatir tentang lemotnya internet
Jadi itu caranya ya teman-teman, agar kita, nah ada banyak sekali ya teman-teman yang saya menggunakan tembakan. Salah satu contohnya, baik saya kembali ke server yang kedua, Nabil Fayad. Nah, di sini itu juga ada ya, di sini juga ada yaitu 198 titik, di sini adalah 118. Nah, ini kemudian admin kita masuk. Nah, ini kita cek di sini, cara ngeceknya ada di upstream ya. Nah, di sini ini 42%. Nah, mana antenanya? Antenanya itu ada di bagian sini ya. Antenanya ada di sebelah mana ya? Tadi, nah ini antenanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Burhan Smart. Pada kesempatan ini kita akan sharing Ini bagaimana yang cara tadi mengatasi WiFi terputus-putus. Contohnya kayak gitu ya. Kita lihat di bagian atas itu ada tenda bentuk kotak belahnya. Itu tenda saja ini. Nah, yang ini adalah tenda O9 yang menggunakan ini ya. Nah, kita cek sinyalnya. Ini yang nangkap ya, mode klien. Kemudian ini persennya itu adalah 42% karena terhalang pohon dan pegunungan. Ini jaraknya sekitar 1 kilo. Nah, kecepatannya di sini karena 42% itu 39% itu terbacanya sama ya, kira-kira sekitar 20 Mbps atau 15 Mbps. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi intinya, akses point itu berapa sinyal, pemancar atau antena utama itu berapa Mbps, tinggal dihitung. Kalau 50% berarti separuhnya yang akan terbaca. Seperti itu ya. Nah, ini bergantung halangan. Jadi itu teman-teman cara untuk memaksimalkan tembakan WiFi jarak jauh tanpa kabel, sehingga kita nih bisa mencoba untuk menyalurkan akses internet ke teman-teman bisa menggunakan mikrotik atau server. Jadi itu lebih bagus ya. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.